Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Afrel Suryataki dan saya sendiri yaitu Laila Al-Fatur Masrurah. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi ketentuan jual beli, ketentuan kirot dan jenis-jenis riba. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat sahnya jual beli. Rukun dari jual beli tersebut ada 4. Ada penjual dan pembeli, ada ijab, qabul, ada barang dan ada harga. Yang berikutnya syarat jual beli. Syarat jual beli itu sendiri juga terdiri dari 4. Yang pertama berakal, tidak gila. Yang kedua kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain. Yang ketiga mengetahui barangnya, barang tersebut itu ada cacat atau tidak. Dan yang terakhir itu barang tersebut itu bermanfaat bagi pembeli dan penjual, dan juga diketahui barang tersebut itu suci atau tidak. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang kirot. Kirot dari kata al-qordu yang artinya potongan. Hal ini dikarenakan pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada yang menjelaskan bahwa kirot itu ialah memberikan modal dari seorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungannya itu nanti dibagi 2 menurut perdamaian dan perjanjiannya dari yang awal. Dan hukum kirot itu sendiri yaitu diperbolehkan. Selanjutnya rukun-rukun kirot. Rukun-rukun kirot yang pertama yaitu pelaku. Harus ada pelaku. Yang kedua ada modal dan pekerja. Yang ketiga persetujuan kedua belah pihak. Dan yang keempat nisbah keuntungan. Selanjutnya yaitu syarat sahnya kirot. Yang pertama mampu mengolah harta dengan baik. Yang kedua modal yang akan digunakan harus jelas. Dan yang ketiga keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas juga. Dan yang keempat melafadzkan ijab dari pemilik modal. Dan terakhir yaitu bersifat mutlak. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian jual beli. Jual beli yaitu tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu. Selanjutnya yaitu macam-macam jual beli. Dalam hal jual beli ada 3 macam, yaitu jual beli yang sah dan tidak terlarang, jual beli yang terlarang dan tidak sah, dan terakhir yaitu jual beli yang sah tetapi terlarang. Jual beli yang sah dan tidak terlarang maksudnya adalah jual beli yang sudah diizinkan oleh agama. Jadi artinya jual beli ini sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya jual beli. Yang kedua yaitu jual beli yang terlarang dan tidak sah. Jual beli ini jual beli yang tidak diizinkan oleh agama. Artinya jual beli ini tidak memenuhi syarat dan rukun dari jual beli. Contohnya yaitu jual beli barang yang najis, jual beli sperma hewan, dan jual beli anak hewan yang masih berada dalam perut induknya. Jadi jual beli ini tidak sah dalam agama. Dan jual beli yang terakhir yaitu jual beli yang sah tapi terlarang, yaitu jual belinya sah tetapi dibatalkan karena akad dalam jual beli. Maksudnya karena ada yang menyakiti si penjual, si pembeli atau orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah poin C, pengertian riba. Riba sendiri secara bahasa bernama ziyadah, yang berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti yaitu tambahan. Adapun pengertian secara syarak, riba didefinisikan sebagai suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui pandangannya menurut timbangan syarak yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang, baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja. Adapun pembagian riba itu ada
3. Yang pertama yakni jeris riba al-fadl, yaitu transaksi jual beli harta ribawi seperti emas, perak, dan bahan makanan yang disertai dengan sesama jenisnya dan disertai adanya melebihkan di salah satu barang yang dipertukarkan karena adanya unsur melebihkan fudul ini, maka riba ini diberi nama sebagai riba al-fadl, yakni riba kelebihan. Contohnya seperti ini. Suatu misal, Bu Eko memiliki beras bagus beras 1 kg, Bu Hasan memiliki beras jelek seberat 2 kg. Nah, Bu Eko bermaksud memiliki beras kualitas jelek milik Bu Hasan tersebut untuk campuran pakan ternaknya, sementara Ibu Hasan membutuhkan beras bagus untuk konsumsi keluarganya. Akhirnya terjadi transaksi keduanya untuk saling menukar beras tersebut. Bu Eko membawa beras bagus seberat 1 kg dan Bu Hasan membawa beras kualitas buruk seberat 2 kg. Transaksi terjadi dengan penukaran beras 1 kg ditukar dengan beras 2 kg. Transaksi sebagaimana dimaksud dalam contoh ini adalah termasuk transaksi riba, sebab ada kelebihan timbangan dari beras milik Bu Hasan dengan selisih 1 kg. Pasal yang dilanggar dalam hal ini adalah karena ketiadaan sama timbangannya, sebagaimana syarat sah transaksi barang ribawi, yaitu harus kontan, saling menyerahkan, dan timbangannya itu sama. Selanjutnya yakni adalah riba aliyat. Riba aliyat yaitu yang terjadi akibat jual beli barang riba seperti emas, perak, dan bahan makan yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukar atau penundaan terhadap penerima salah satunya. Karena ada unsur penundaan inilah, maka riba ini disebut sebagai riba aliyat atau riba kontan. Logikanya seperti ini. Emas, perak, dan bahan makanan merupakan bahan yang cenderung mengalami perubahan fluktuasi harga. Harga emas saat ini bisa jadi berbeda dengan harga emas untuk esok hari. Harga cabai hari ini juga memungkinkan berbeda dengan harga cabai esok hari. Karena kondisi inilah, maka diperlukan secara mutlak penetapan harga yang disepakati oleh kedua pihak apabila terjadi transaksi ribawi. Ambil contoh, misalnya transaksi jual beli barang ribawi antara Pak Ahmad, pedagang jagung, dengan Pak Hasan, pedagang beras. Pak Ahmad hendak membeli beras milik Pak Hasan dengan standar 1 kg beserta untuk 4 kg jagung. Standar ini dibangun karena kebetulan harga beras saat itu adalah Rp10.000 per kilogram. Sementara jagung memiliki harga Rp2.500 per kilogram. Keduanya sudah sama-sama sepakat setelah Pak Ahmad menerima beras milik Pak Ahmad. Ternyata Pak Ahmad tidak segera menyerahkan jagung yang dimiliki Pak Hasan di majelis akad, dan saat itu juga transaksi inilah yang disebut sebagai riba aliyat, disebabkan ada kemungkinan harga beras 1 kg beras di kemudian hari berbeda dengan harga 4 kg jagung. Bahkan ada kalanya harga 1 kg beras sama dengan harga 5 kg jagung. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang salahnya mohon maaf, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan.